Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Devianti Anwar, NIM 211999005 dari mata kuliah Ekonomi Moneter Perbankan. Hari ini saya akan membahas tentang materi ke-12, kebijakan makro prudensial sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia. Kebijakan makro prudensial adalah kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi dan intermediasi yang seimbang dan berkualitas, meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Adapun 3 pilar kebijakan makroprudensial untuk memelihara kestabilan sistem keuangan. Yang pertama, intermediasi yang seimbang. Intermediasi yang seimbang menjaga agar pertumbuhan kredit tidak eksesif dan memadai untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ketahanan sistem keuangan. Ketahanan sistem keuangan menjaga agar secara struktural sistem keuangan kuat menghadapi syok. Yang ketiga, inklusi keuangan. Inklusi keuangan ialah mendorong sistem keuangan yang inklusif. Tujuan kebijakan makroprudensial adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Karakteristik kebijakan makroprudensial. 1. Tujuan untuk mitigasi risiko sistematik. 2. Ruang lingkup, fokus pada sistem keuangan keseluruhan termasuk interaksi dengan sektoril. 3. Instrumen, menggunakan prudential tools. 4. Memiliki interaksi dengan kebijakan lainnya. Yang kelima, dimensi atau time dan cross-seksional. Instrumen kebijakan makroprudensial Bank Indonesia. Yang pertama, rasio intermediasi makroprudensial yang biasa disebut dengan RIM. Tujuan, memperkuat intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas. Target RIM saat ini 84% sampai dengan 94%. Bagi bank dengan RIM di luar kisaran target, terdapat kewajiban giro RIM sebesar parameter disensitif tertentu. Penyangga likuiditas makroprudensial (PLM). Tujuan, memperkuat ketahanan dan fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank. PLM atau PLM syariah saat ini 6% atau 4,5%. Dipenuhi dalam bentuk surat berharga yang dapat direpokan ke Bank Indonesia dengan tingkat fleksibilitas repo sebesar 6% atau 4,5% syariah. Yang ketiga, loan to value LTV financing to value FTV ratio. Tujuan, mitigasi risiko kredit yang timbul akibat penyaluran kredit yang terlalu tinggi dan terkonsentrasi pada sektor tertentu, contoh properti dan kendaraan bermotor, atau mendorong pertumbuhan kredit pada sektor tertentu. Yang keempat, sound technical capital buffer. Tujuan, meningkatkan ketahanan modal pada saat ekonomi sedang boom melalui pembentukan buffer atau cadangan dan memanfaatkan cadangan modal saja pada saat ekonomi sedang turun. Yang kelima, rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau biasa disebut dengan RPIM.
Tujuan meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional. Pembiayaan inklusif dalam perhitungan RPIM dapat dipenuhi melalui yang pertama, pembiayaan langsung dan rantai pasok. Yang kedua, pembiayaan melalui lembaga keuangan atau badan layanan. Yang ketiga, pembiayaan melalui surat berharga. 2. Perkembangan stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makro potensial. Perbaikan ekonomi domestik Indonesia masih terus berlanjut. Ini ditopang dengan agreement demand yaitu berupa konsumsi swasta yang masih tetap kuat di tengah kenaikan inflasi, investasi non-bangunan yang meningkat, serta kinerja ekspor yang masih terjaga. Yang ketiga, sinergi bauran kebijakan makro potensial BI dalam pemulihan ekonomi nasional. Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK merupakan syarat responsibility masing-masing anggota komite. Stabilitas sistem keuangan memiliki peran masing-masing dalam menjaga dan memelihara SSK. Diperlukan koordinasi dari beberapa lembaga yaitu Bank Indonesia, PLJP pinjaman likuiditas jangka pendek, yang kedua PLK pinjaman likuiditas khusus. Kementerian Keuangan yaitu penetapan dana, penyerahan modal atau investasi pemerintah, dan peminjaman kredit. 3. OJK, pungutan peran OJK dalam melakukan solidasi. Yang keempat LPJS, penempatan dana LPJ pada Inflonset Bank, Early Informance LPS. Kebijakan makro potensial sebagai bagian dari bauran kebijakan BI mendorong pemulihan ekonomi. DP minimal 0%, kendaraan dan LTV atau VTV properti maksimal 100%. Efektif 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2001 dan akan dilanjutkan di 2022. Yang keempat, inovasi keuangan hijau Bank Indonesia. Kenaikan suhu bumi menyebabkan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim dapat menimbulkan risiko fisik dan risiko transisi yang berimplikasi pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Adapun risiko yang pertama risiko fisik, di mana risiko fisik merupakan gangguan produksi dan distribusi akibat banjir, badai, gelombang tinggi, dan kekeringan. Risiko transisi yaitu risiko goyang muncul dalam menuju rendah korban dan akibat menunda pencapaian rendah korban. Yang kedua, kenaikan biaya akibat penurunan nilai aset karena instabilitas sistem keuangan dan keterbatasan akses dana. Biaya transisi cukup besar dalam bentuk hilangnya kesempatan investasi, hambatan ekspor, keharusan impor produk hijau, dan keterbatasan akses keuangan global serta sudah mulai terjadi sekarang. Kerangka kebijakan makropotensial hijau Bank Indonesia, tujuan ekonomi berkelanjutan dengan sistem keuangan yang stabil, tumbuh, inklusif, dan hijau. Sasaran antara penurunan emisi karbon 2030, kenaikan pembiayaan hijau 2030, pertumbuhan ekonomi 2030, ketahanan sistem keuangan 2030. Pilar kebijakan, pilar 1, penguatan kebijakan makro potensial hijau. Pilar 2, pendalaman pasar keuangan hijau. Pilar 3, pengembangan UMKM hijau. Infrastruktur strategi, instrumen keuangan hijau atau pasar karbon
taksoni hijau atau pengukuran dan sertifikasi karbon, dan data dan pelaporan hijau harga karbon, koordinasi leadership BI hijau dan koordinasi keuangan hijau.